Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari Bang Asernas guys. Pesannya sehat selalu bro. Wah, makasih banyak bang atas doanya buat Mimin. Semoga bisa membawakan Loveng sampai tamat. Amin. Tuan Loveng, 100.000 mayat serangga utuh di sini. Itu adalah satu dari 200 unit milikmu, kata pria berjubah putih tinggi. Mata Loveng berbinar, dengan cepat menyapu area itu dengan energi rohnya. Berdasarkan ingatan yang diwarisinya dan informasi yang ditemukannya melalui jaringan alam semesta virtual, dia dengan cepat menentukan nilai mereka. Beruntungnya dia mengetahui hal ini dengan baik. Dia cepat mengambil keputusan. Tidak buruk, serangga tingkat atas menghabiskan lebih dari setengahnya. Unit ini seharusnya dapat menghasilkan sekitar 20.000 serangga lapis baja harimau penguasa sektor. Loveng terkejut dalam hati. Kaisar Longju itu memang memperlakukanku dengan baik. Jika unit lain semuanya dapat mencapai level seperti ini, maka dengan 100 unit aku akan dapat menghasilkan 2 juta serangga lapis baja harimau, menghabiskan 1 juta elemen campuran, dan menghasilkan pasukan serangga penguasa sektor yang kuat sebanyak 2 juta. Dan itu adalah serangga lapis baja harimau yang kuat dan defensif. Loveng pergi ke unit berikutnya. 200 unit. Loveng memeriksa masing-masing dengan cermat. Saat dia melihat lebih banyak lagi, dia mengerti bahwa unit pertama yang dilihatnya dianggap salah satu yang terbaik. 1 unit mayat, kemungkinan 2% bisa menghasilkan 20-30 ribu serangga lapis baja puncak penguasa sektor. 26% dapat menghasilkan 15-20 ribu serangga lapis baja puncak penguasa sektor. 32% dapat menghasilkan 15.000 serangga lapis baja puncak penguasa sektor. 40% di antaranya dapat menghasilkan 10.000 serangga lapis baja puncak penguasa sektor. Tuan Loveng, unit mayat serangga di sekitar sini jelas tidak sebanding dengan milikmu. Pemandu berjubah putih yang lebih pendek berkata, unit yang telah disiapkan Kaisar Longju untukmu dianggap sebagai barang tingkat atas. Loveng tertawa dan mengangguk. Kaisar Longju memang memperlakukanku dengan sangat baik. Tuan Loveng, lihat di sana. Loveng menoleh untuk melihat. Di kejauhan terlihat bayangan hitam yang berantakan. Hanya dengan sekali pandang, orang bisa merasakan energi kuno yang dipancarkannya. Pemandu itu tersenyum. Itu gunung sampah. Gunung-gunung ini tersebar di seluruh wilayah bintang. Apakah kamu ingin mencoba mencari harta karun di sana? Loveng berkata, tidak usah terburu-buru. Kalau sudah memilih unit mayat serangga, aku akan pergi mencarinya. Sementara di sisi lain, agen nomor 6 yang kurus itu telah berubah menjadi seberkas cahaya saat ia melayang cepat terbang melewati sisa-sisa yang mengambang di angkasa. Dia telah memasuki wilayah bintang Wulong untuk mencari harta karun selama 9 hari. Selama 9 hari ini, dia bertingkah seperti anggota pencari biasa, melihat-lihat tumpukan sampah sebelum terbang ke tumpukan berikutnya. Kadang-kadang, dia memasuki kapalnya untuk melakukan perjalanan alam semesta menuju lokasi yang lebih jauh untuk mencari. Kelompok Loveng tiba-tiba berhenti. Pemandu itu terkejut saat melihat pergelangan tangannya. Tidak jauh dari kita, ada anggota lain. Apa yang terjadi? Loveng menoleh untuk melihat. Itu orang-orang kita, pengawas internal dan anggota staf kami di dalam medan bintang Wulong. Semuanya memiliki hak istimewa untuk mencari harta karun. Setiap 10.000 tahun kami mendapat satu kesempatan untuk pergi ke gunung sampah secara gratis untuk mencari. Namun kami hanya mendapatkan cincin dunia terkecil yang hanya mampu menyimpan sedikit. Oleh karena itu, di dalam medan bintang Wulong kami sesekali akan bertemu dengan beberapa anggota internal kami yang sedang mencari harta karun. Lagi pula, pekerjaan kami di sini sangatlah membosankan.
Luo Feng menyadarinya dan mengangguk. Setelah beberapa saat, kelompok Luo Feng terus maju. Keduanya saling mendekat. Jaraknya menyusut dengan cepat seratusan ribu kilometer setiap detik. Tatapan mata Casey tampak tenang dan dingin, segera melesat secepat kilat di dalam jalur yang luas menuju sebuah bola yang melayang. Setelah sekitar 3 menit, 3 siluet secepat kilat muncul di jalur yang jauh. Mereka dengan cepat melambat dan berhenti. Ternyata itu kamu, Casey. Pemandu yang lebih tinggi itu tersenyum. Sangat jarang bertemu denganmu di medan bintang Wulong. Ini adalah Tuan Luo Feng, Kaisar Longju secara pribadi mengatur agar kami membimbingnya. Jadi itu Tuan Luo Feng. Casey membungkuk hormat. Luo Feng menatap pria berjubah putih yang berpakaian serupa di hadapannya. Bagaimana perburuan harta karunnya? Tidak ada. Casey menggelengkan kepalanya. Beberapa puluh ribu kilometer jauhnya, peralatan bola hitam yang merupakan alat seperti CCTV hancur. Ini adalah perbuatan Casey sebelumnya. Dalam waktu 90 detik, aku harus menghabisi nomor 3 ini. Pada saat yang sama, sistem keamanan di bintang Wulong mengirimkan kapal untuk mengecek keadaan. Itu akan memakan waktu sekitar 98 detik untuk mencapai titik tersebut. Luo Feng, kita kehilangan sinyal pemindaian di sekitar, teriak Babata. Luo Feng terkejut saat dia memasuki wilayah bintang untuk memilih unit serangannya. Babata telah memberitahunya bahwa dia dapat dengan jelas mendeteksi sinyal pemindaian yang sangat kuat dan luar biasa yang meliputi setiap bagian area di sekitarnya. Dan sistem keamanannya juga meliputi seluruh wilayah bintang. Bagaimana bisa sinyal pemindaian tiba-tiba menghilang? Apakah mengalami malfungsi? Banyak pikiran yang terlintas di benak Luo Feng. Ia pun menjadi lebih waspada dan berhati-hati. Tiba-tiba, dia menatap dengan mata terbelalak. Di depan Casey, si laki-laki berkepala sisik hitam yang sedari tadi asik berbincang dengan kedua pemandu itu, tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Dan dengan jarak yang dekat, ditambah lagi tanpa persiapan atau pertahanan, kedua pemandu yang lain baru mulai bereaksi ketika pedang-pedang itu menebas melewati kepala mereka. Kepala mereka langsung terbelah menjadi 2. Babata berteriak dalam benak Luo Feng. Cepat kabur, pembunuh ini pasti punya banyak kartu tersembunyi. Untuk bisa bergerak di dalam bintang Wulong, dia pasti sudah bersembunyi sangat lama dan tidak bergerak. Dia pasti tidak akan memberimu kesempatan. Luo Feng, cepat kabur. Pedang Casey sangat dekat. Dan seketika saat dia menghabisi 2 prajurit puncak penguasa sektor, mata hijaunya bersinar dingin. Kendala terbesar telah dihilangkan. Dengan mereka berdua mati, tidak ada yang bisa melindungi Luo Feng, dan mereka tidak dapat mengirim laporan ke sistem keamanan. Aku penguasa sektor level 9 puncak, dan dia hanya penguasa domain level 9. Dia mungkin punya beberapa bentuk kehidupan pendukung, namun itu tidak bisa mengubah fakta. Jiwanya hanya level penguasa domain 9. Casey telah lama merencanakan segalanya. Sambil menghabisi 2 prajurit puncak penguasa sektor, banyak pikiran terlintas di benaknya saat tatapannya tertuju pada Luo Feng. Serangan roh tak berwujud langsung menyerbu dan menyerang Luo Feng. Penguasa sektor level 9 versus penguasa domain level 9. Hanya perbedaan kuantitas kekuatan saja sudah 1000 kali lipat. Bahkan dengan pertemuan ajaib dan sebagainya, jiwa seseorang tidak akan mampu bertahan terhadap serangan yang 1000 kali lebih kuat. Namun, ketika Luo Feng baru saja melangkah ke level penguasa sektor, bahkan banyak prajurit puncak penguasa sektor tidak akan mampu membelah inti utamanya. Dan sekarang diameter dunia internalnya melebihi 60 juta kilometer. Inti utamanya sangatlah kuat. BTW guys, jangan bingung ya. Yang dah jadi penguasa sektor itu tubuh Mosa sama binatang bertanduk emas ya. Tapi jiwa atau inti mereka itu saling berbagi. Oke, kita lanjut. Ternyata puncak penguasa sektor mencoba menghabisiku dengan serangan biasa. Luo Feng tidak ingin memperlihatkan inti utamanya yang kuat.
dengan cepat menggunakan pagoda hampa untuk bertahan. Saat pagoda itu muncul, pagoda itu sepenuhnya melindungi inti utamanya. Ini adalah cara normal seorang prajurit untuk bertahan. Inti utama mereka lemah. Itu adalah fakta yang diketahui. Selama lebih dari 180 tahun di ngarai Dewa Binatang, pemahaman hukum Lo Feng telah meningkat pesat, akhirnya membentuk pagoda tingkat kelima. Casey yang menyadari bahwa serangan rohnya gagal mengubah ekspresinya. Serangan roh benar-benar gagal. Bagaimana penguasa domain level 9 itu bisa menahan seranganku? Seketika, 999 bilah pedang muncul di hadapannya. Dan bilah-bilah seukuran telapak tangan itu berputar-putar, menyebabkan seluruh ruang di sekitarnya melengkung. Bilah-bilah yang tak terhitung jumlahnya menebas Lo Feng. Banyak pikiran terlintas di benak Lo Feng. Dia juga menyusun strategi pertempuran. Jika kamu hanya memiliki kekuatan setingkat ini, maka pergilah dan matilah. Lo Feng meraung dengan ganas. Suaranya meledak dalam pikiran Casey. Secara bersamaan, banyak tanaman merambat mulai tumbuh dari bahu Lo Feng. Dan saat mereka tumbuh, mereka menjadi semakin tebal. Dalam sekejap mata, 216 tanaman merambat besar, bagaikan ular besar yang melilit. Masing-masingnya lebih besar dari binatang bertanduk emas. Satu tanaman merambat saja panjangnya melebihi diameter bumi. 216 tanaman merambat ini, jika digunakan dalam serangan gabungan, menyebabkan puluhan ribu kilometer di sekitarnya langsung berubah menjadi hutan hijau. Casey hanya bisa menyaksikan dedaunan hijau menelannya. Casey meraung dalam hati. Dari informasi yang kuterima, tanaman rambat awalnya paling tinggi level penguasa sektor 6 dan seharusnya memiliki sekitar 108 hingga 162 tanaman rambat. Namun, tanaman rambat ini memiliki 216. Mungkin ini penguasa sektor level 8. Di antara dedaunan yang tak berujung, ada satu yang melilit sesuatu yang tampak seperti senjata laser sederhana. Itu adalah senjata laser kelas E9. Tembak dan habisi dia, perintah Lo Feng. Daun itu membungkuk sedikit dan menekan tombol. Casey tidak dapat menghindarinya karena ia dikelilingi oleh tanaman merambat dan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya. Pilar cahaya putih yang menyilaukan langsung mengenai tubuh Casey. Suhu yang tinggi menyebabkan dedaunan di sekitarnya meleleh, namun tidak menembus baju sirah Casey. Senjata laser kelas E9 dapat menghabisi penguasa sektor level 9 biasa, namun tidak menjamin 100% terhadap penguasa sektor level 9 puncak. Lo Feng sangat jelas dalam hal ini. Untuk dapat melakukan suatu gerakan di dalam bintang Wulong, pembunuh ini pasti telah bersembunyi sangat lama. Mari kita lihat apa yang kamu miliki. Lihat seberapa banyak kamu bisa memaksaku untuk melepaskannya. Lo Feng menatap siluet di dalam pilar cahaya seputih itu. Ekspresi Casey pucat saat dia menabrak banyak tanaman merambat di belakangnya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya meluncur di angkasa. Mereka menelan Casey. Casey sangat jelas bahwa tanaman merambat kontak awan adalah bentuk kehidupan tanaman yang sangat sulit dihadapi. Banyak manusia kuat dengan latar belakang semuanya menggunakan tanaman merambat kontak awan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam hal ukuran dan genetika selnya, itu sangat menakutkan. Melawan tanaman merambat yang menelannya, dia berjuang masuk dan mengeluarkan lolongan gila. Lo Feng berdiri di kejauhan dan menyaksikan. Tiba-tiba, energi mengerikan yang tak berwujud, hampir seperti semut yang melihat naga, mulai menyebar kemana-mana, menyebabkan ekspresi Lo Feng berubah drastis. Dengan Casey sebagai intinya, area seluas 30 km telah menjadi abu. Banyak tanaman merambat tebal yang tumbuh kembali tidak berani mendekat dalam jarak 30 km. Api yang tak berujung membakar dalam ruang itu. Ada dua siluet di dalam api. Yang satu adalah Casey yang terluka parah dan gila. Yang satunya lagi adalah seorang pria setinggi 2 meter, mengenakan baju besi hitam kuno, memperlihatkan lengannya. Dia adalah pusat api. Lengannya memiliki rambut merah menyala-nyala. Matanya bagaikan api.
Itu makhluk Undying. Lo Feng memperhatikan dari jauh. Melihat makhluk Undying yang dikelilingi oleh api tak berujung, dia merasakan tekanan yang kuat. Pembunuh bayaran ini benar-benar membawa Undying bersamanya. Makhluk itu pasti disembunyikan di dalam dunia internalnya. Lo Feng menyempitkan matanya. Kekuatan apa ini hingga benar-benar tersembunyi di dalam anggota bintang Wulong? Dugaanku memang benar. Kartu andalannya benar-benar mengerikan. Kaisar Longju, aku butuh bantuan. Ada makhluk Undying yang dibawa anggota itu untuk menghabisiku. Lo Feng segera mengirimkan seutas kesadarannya ke jaringan semesta virtual, sekaligus mengirimkan surat kepada Kaisar Longju dan menyebarkannya 10 kali. Kaisar Longju saat itu sedang berada di istana terluar di wilayah bintang, mendiskusikan bisnis dengan orang lain. Kaisar Longju mengerutkan kening sambil bergumam dalam hati. Siapa yang mengirimku 10 pesan langsung? Dia mengirimkan sebagian kesadarannya ke jaringan semesta virtual dan memasuki istananya di Pulau Guntur. Berdiri di dalam, dia mengetuk ruang itu dengan lembut dan sebuah layar pun muncul. Dia membuka surat di dalamnya. Kaisar Longju, selamatkan aku. Ada pembunuh Undying di sini yang dibawa oleh anggota internal. Dia benar-benar terkejut. Kaisar Longju sekali lagi membuka layar dan segera menyesuaikan peta medan bintang Wulong miliknya, mengirimkan alarm ke sistem keamanan. Ada seorang yang diserang di medan bintang Wulong. Cepat dan periksa. Apapun yang terjadi, ia harus terlebih dahulu menemukan lokasi yang tepat sebelum mengirim siapapun. Karena sistem menggunakan titik putih dan titik merah untuk membedakan antara anggota internal dan orang luar. Namun, ada banyak orang yang memilih barang di dalamnya. Sulit untuk mengetahui yang mana Lo Feng. Dia hanya bisa mengetahui dari mana sedang terjadi pertempuran. Sistem keamanan memindai semua titik pengamatan dalam medan bintang. Di sini, ada serangan di wilayah titik pengamatan ini, teriak Kaisar Longju. Menghubungi 2 pemandu, sistem keamanan bereaksi secara otomatis. Aku mengizinkanmu untuk segera mengirim seseorang, kata Kaisar Longju dengan cemas. Kaisar Longju, wewenangmu tidak cukup. Sistem harus mengikuti prosedur yang ditetapkan. Sistem terus mencoba menghubungkan kedua pemandu di wilayah itu berulang kali. Total 20 detik, tetapi tidak berhasil. Baru kemudian ia mengirim laporan pada seorang Universe Knight. Butuh waktu sekitar 90 detik bagi seorang Universe Knight untuk sampai di sana. Lo Feng, kuharap kamu bisa selamat. Jika kamu mati, makhluk Undying itu tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika ia berteleportasi melalui negara dewanya, riak-riak yang ditinggalkan oleh negara dewanya, setidaknya dalam waktu 60 detik, dengan kemampuan seorang Universe Knight, ia akan bisa melacak koordinatnya. Ia pasti akan membebaskan dendam untukmu. Kaisar Longju berpikir, itu tergantung pada seberapa lama kamu bisa bertahan. Di medan bintang Wulong, pria yang dikelilingi oleh api yang tak berujung menoleh ke arah Casey di sampingnya. Tuan Undying, kamu punya waktu 80 detik. Kamu harus menghabisi Lo Feng dalam waktu 80 detik. Kalau tidak, salah satu pejuang sejati manusia akan sampai di sini. Mata Casey berbinar-binar karena kegilaan. Kamu bisa mati sekarang ini. Sebuah suara rendah bergema di benak Casey. Casey langsung ditelan oleh api hukum asal dan berubah menjadi abu. Persembunyian Undying di dalam dunia internalnya dianggap sebagai kartu andalan terakhirnya. Saat itu digunakan, itu berarti klan serangga pasti tidak akan membiarkan Casey bertahan hidup. Kalau umat manusia mengetahui bagaimana mereka menyerbu dan tetap bersembunyi di dalamnya. Undying yang menyala-nyala itu berdiri di sana dan menoleh ke arah Lo Feng. Tekanan dewa yang tak berujung di tubuhnya meluas. Lo Feng tidak bisa bergerak. Api yang tak berujung meletus dan hampir menyerupai seekor naga yang terbentuk dari api. Wilayah seluas 10.000 km di sekitarnya menyala dalam api dan menyerbu ke arah Lo Feng. Sebuah lolongan merobek ruang dan bergema. Seekor binatang raksasa menyerupai gunung yang ditutupi oleh sisik hitam.
puncak dari binatang angkasa, yaitu binatang bertanduk emas muncul di hadapan Lo Feng. Saat ia muncul, panjang tubuhnya dan kekuatannya lebih dari 200 km. Ia masih terus menyusut saat ia muncul. Kepadatannya terus meningkat saat ia menyusut. Dalam sekejap, ia menjadi monster luar angkasa sepanjang 100 km. Binatang bertanduk emas milik Lo Feng sudah mencapai penguasa sektor level 6. Sangat sulit untuk meningkatkan teknik dewa dunia, dan persyaratannya sangat ketat. Bahkan sekarang, Lo Feng tidak punya cara lainnya untuk mengatasinya. Seorang manusia sebenarnya memiliki binatang bertanduk emas untuk melindunginya. Siapa yang tahu apakah dia mengendalikan jiwa binatang ini, atau itu adalah hadiah dari gurunya Kaisar Sejatian. Sang makhluk andaing sedang merenung. Bahkan binatang bertanduk emas puncak penguasa sektor pun akan mati. Mata makhluk andaing itu menyala dan terbakar oleh api. Hukum api berubah menjadi naga api raksasa yang menyerbu binatang bertanduk emas. Melawan kobaran api yang tak berujung, binatang bertanduk emas itu mengeluarkan lolongan yang ganas. Daerah di sekitarnya yang luasnya lebih dari 10.000 km berubah menjadi dunia pegunungan yang tak berujung. Proyeksi dunia yang kuat segera berbenturan dengan api yang menyala. Gunung yang terkena pertama langsung terbakar menjadi abu, namun proyeksi dunia terus terbentuk. Bagaimana dia bisa memiliki proyeksi dunia yang begitu kuat? Ekspresi makhluk andaing itu berubah. Itu sebenarnya sebanding dengan domain hukum. Aku sudah lama mendengar tentang dunia internal binatang pemakan yang kuat dan betapa luasnya itu. Namun, yang ini benar-benar tidak masuk akal. Proyeksi dunia tergantung pada seberapa kuat dunia internal seseorang. Dalam keadaan normal, saat domain hukum dilepaskan, proyeksi dunia penguasa sektor akan langsung runtuh tanpa ada kemampuan untuk menahannya. Dan agar dapat sebanding dengan ranah hukum, itu adalah skenario yang mustahil. Dunia internal puncak penguasa sektor manusia hanya memiliki diameter 10.000 km, sedangkan dunia Lo Feng lebih dari 60 juta kilometer, jauh lebih besar daripada dunia binatang bertanduk emas sejati. Biasanya, binatang bertanduk emas puncak penguasa sektor hanya memiliki dunia dengan diameter sekitar 30 juta kilometer. Melepaskan proyeksi dunia, mereka hampir tidak dapat menahan domain hukum. Mereka mungkin dirugikan, tetapi mereka dapat bertahan. Pada saat ini, proyeksi dunia Lo Feng menemui jalan buntu dengan domain hukum. 60 juta kilometer dibandingkan dengan 10.000 kilometer. Perbedaannya 6.000 kali lipat. Itu seperti seluruh wilayah Cina dibandingkan dengan sebuah desa kecil. Tidak ada gunanya. Domain hukum hanyalah keterampilan pembantu dalam pertempuran yang tidak ada habisnya. Kita bahkan tidak menggunakan ini. Sang makhluk andaing pun meraung, langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang menyala-nyala dan menyerbu ke arah binatang buas itu. Binatang itu mengangkat kepalanya dan melolong. Ukiran pada kelima tanduknya menyala. Bukan hanya itu, bahkan cakar kanannya mulai mengalami perubahan menjadi lebih tebal. Sisiknya berubah dengan cepat menjadi emas. Dia menggunakan penguatan kemampuan alami dan energi sungai darah. Kemampuan alami membuat tubuhnya tumbuh kuat sepanjang waktu. Dengan energi sungai darah yang terpicu, seluruh kekuatan tubuhnya terkondensasi dan kekuatan cakar kanannya meningkat 11 kali lipat. Amplitudo dewa dunia adalah 5 kali lipat. Penguatan kemampuan alami adalah 2 kali lipat. Amplitudo energi sungai darah adalah 11 kali lipat. Manual tanpa nama telah menghasilkan kekuatannya 3 kali lipat dari sebelumnya. Total kekuatan cakar kanannya yang mengerikan saat ini 330 kali lebih kuat dari binatang bertanduk emas level 6 penguasa sektor biasa tanpa kemampuan alami apapun. Dan binatang penguasa sektor level 6 biasa tidak lebih lemah dari prajurit puncak penguasa sektor manusia. Dan dengan amplitudo energi rohnya lebih dari 3200 dan kemampuan penguatannya 2 kali lipat, energi dunianya sekarang 64 kali lipat lebih kuat. Namun sebagai perbandingan, titik terkuat binatang itu tetaplah tubuhnya. Proyeksi dunianya dapat menyamai domain hukum. Oleh karena itu, setidaknya ia memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan.
gemuruh. Ruang di sekitarnya langsung terkoyak. Lapisan ruang terbelah, menyebabkan robekan ruang di mana-mana. Bahkan jika kamu adalah binatang bertanduk emas, kamu hanya setingkat penguasa sektor. Kamu benar-benar berani menghalangiku. Pergilah dan matilah. Sebuah bilah besar muncul di tangan makhluk undying api itu. Bilah itu terbakar dengan api yang kuat. Dan dengan satu tebasan, ruang semesta juga terkoyak. Jahitan dan lapisannya teriris terbuka. Jurus ini dipadukan dengan hukum api dan beberapa hukum ruang. Cakar emas itu beradu langsung dengan bilah api. Namun, jika berhadapan dengan cakar kanan, bilah itu tampak sekecil tusuk gigi. 330 kali lebih kuat dari kekuatan tingkat puncak penguasa sektor normal. Meskipun energi dunia jauh dari kekuatan cakar kanannya, itu tertanam di dalamnya. Kekuatannya lebih kuat dari itu, dan dengan amplitudo 10 kali lipat dari pemahamannya tentang gambar dewa binatang. Serangan cakar yang mengerikan ini adalah jurus terkuat dari binatang bertanduk emas. Dan meskipun makhluk undying api itu adalah makhluk undying yang sangat normal, dia tetaplah makhluk undying. Kekuatannya tak terhitung banyaknya lebih kuat daripada penguasa sektor. Binatang bertanduk emas puncak penguasa sektor hanya sedikit yang luar biasa yang sebanding dengan makhluk undying normal. Binatang bertanduk emas raksasa dan undying api itu terbanting menjauh. Benturan dahsyat itu menyebabkan ruang di sekeliling mereka terkoyak. Riak-riak dahsyatnya menyusup melalui robekan itu di dalam ruang itu sendiri. Kekuatan 330 kali lipat dari kekuatan puncak penguasa sektor biasa, dan dengan amplitudo gambar dewa binatang buas yang melolong, dan pemahaman hukumku meningkat 10 kali lipat. Ditambah sedikit kehadiran dewa binatang buas itu, aku sebenarnya masih belum bisa mengalahkan makhluk undying biasa. Lo Feng terkejut dengan perbedaan antara penguasa sektor dan makhluk undying. Undying api itu juga terkejut. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkan binatang bertanduk emas tingkat penguasa sektor ini. Setelah itu, pertarungan menjadi lebih sengit. Yang satu memiliki dunia internal berdiameter 60 juta kilometer dengan pelatihan dalam manual tanpa nama bersama dengan 100 kristal sungai darah yang diserap bersama dengan pertemuan khusus lainnya. Sementara yang satunya adalah undying biasa atau normal yang memiliki hukum api. Binatang bertanduk emas dan undying api bertarung di antara bangkai serangga yang tak terhitung banyaknya. Hampir setiap detik mereka bertukar ratusan hingga ribuan pukulan. Cepat bagaikan kilat, sisik binatang itu terkoyak, sedangkan kulit dan otot undying api juga terkoyak. Darah keemasan muncrat ke segala arah. Pertarungan ini sudah berlangsung selama 50 detik. Sang makhluk undying itu mendidih karena amarah. Casey berkata, aku harus menghabisi Lo Feng dalam 80 detik. Manusia ini dilindungi oleh binatang bertanduk emas di dalam dunia internalnya. Jika aku tidak bisa menghabisinya, maka aku tidak bisa menghabisi Lo Feng. Tidak ada waktu lagi. Undying api itu seperti seorang budak dan jiwanya dikendalikan. Bersedia melakukan apa saja dengan harga berapapun untuk memenuhi perintah tuannya. Ruang di sekitarnya hancur ketika dia langsung berubah menjadi bola api super yang mengerikan, hampir seperti bintang baru yang akan meledak. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri, selesaikan misinya dengan cara apapun. Wejian guys, Lo Feng pertama kalinya by one ya, 1 versus 1 melawan undying. Ya meskipun undying biasa, tapi ini sudah ranah undying teman-teman. Pertama kali Lo Feng head to head atau face to face by one begitulah ya, melawan undying. Dan aduh, semoga aja sampai Donghuanya kita bisa menikmati ya teman-teman pertarungan Bambang Lo Feng. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.